Oke, selamat siang sudah ya. Teman-teman, oke, saya buat absensi ke-6. Waktunya juga. Teman-teman ada yang ditanya? Boleh? Nggak ada? Ini 64 aja ya yang join ya? Oke, mungkin yang lain juga sedang verifikasi fisik berkasnya. Yang nggak join mungkin nanti ujian susulan aja. Mohon maaf Pak, baru selesai verifikasi berkas di daerah. Oke, sip. Nah, silakan absensi untuk 6 ya teman-teman ya. Saya buka di Google Classroom untuk absensi ke-6. Ini materi kita. Ini absensinya untuk manualnya ya. Pertemuan ke-6 nanti. Nah, ini untuk absensi untuk pertemuan ke-6. Pak nggak buat video nih teman-teman, tapi penjelasannya terkait sustainabilitas. Kita jelaskan sejenak sedikit. Karena materi kita hari ini sampai pertemuan ke-6, sustainabilitas. Jadi sustainabilitas ini adalah, kalau teman-teman tahu, sustainability itu adalah keberlanjutan. Jadi keberlanjutan teknologi, informasi, dan komputer. Jadi teknologi atau informasi yang berkelanjutan. Jadi kalau bicara keberlanjutan ini, kita itu bukan bicara untuk kita saat ini, kita bicara untuk mempersiapkan generasi kita yang akan datang, anak cucu kita. Jadi ini modulnya ada juga di Google Classroom. Jadi ini pendahuluannya didahului dengan isu perusahaan atau pencemaran lingkungan. Nah, jadi isu sustainabilitas ini semakin penting di seluruh dunia, diperkuat oleh beberapa inisiatif dengan liputan media sosial. Ini adalah asal mula dari dunia tentang gerakan menyatukan orang untuk melindungi planet ini. Jadi bicara tentang keberlanjutan. Kalau bicara tentang keberlanjutan, ini PBB itu mengatur atau bersepakat buat kesepakatan peraturan PBB itu agar semua orang itu peduli terhadap lingkungannya karena akan berkaitan dengan generasi yang akan datang, melindungi planet, melindungi bumi. Ini slide-nya. Memahami apa yang dimaksud sustainabilitas dalam dunia IT dan ICT dan green software atau aplikasi hijau. Aplikasi yang ramah lingkungan. Memahami pentingnya membangun perangkat lunak atau sistem IT yang hijau. Teknologi yang ramah lingkungan. Ini konten. Sustainabilitas secara umum, sustainabilitas di dunia IT atau ICT dan teknologi. Jadi ini motivasi atau sebuah clue ya teman-teman. Jadi konsumsi energi di data center dunia itu naik di tahun 2000, yaitu 58 TW dan 123 di tahun 2005. Jadi misalkan teman-teman ya, kita kalau pertemuan pertama itu kita belajar sejarah komputer ya teman-teman. Nah, sejarah komputer itu kan komputer pertama kali ditemukan itu energi yang diperlukan
untuk menyalakan komputer itu bagaimana? Untuk menyalakan komputer itu satu kota harus mati semua lampunya. Untuk menyalakan sebuah komputer yang sebesar lemari itu, energi yang diperlukan yaitu sangat besar. Bahkan satu kota pun harus memadamkan listrik untuk menyalakan sebuah komputer. Jadi itu kan di zaman dahulu berarti energi yang diperlukan, konsumsi energi, aliran listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer itu sangat besar. Nah, kalau kita sekarang laptop, handphone, komputer makin tipis ya, makin sedikit konsumsi energinya ya, nggak nyala terus karena ada baterai. Jadi seperti itu. Jadi konsumsi energi, jadi dari tahun ke tahun perkembangan teknologi itu juga harus semakin memikirkan sustainability, harus memikirkan konsumsi energi yang dipakai, konsumsi energi, baterainya bisa berapa jam. Jadi kalau ngecas terus handphone, soal itu sudah banyak mengkonsumsi energi. Laptop dicas terus itu sudah banyak konsumsi energi. Itu contoh konsumsi energi. Namun ya dalam kenyataannya perkembangan teknologi juga masing-masing orang sudah punya komputer, sudah punya laptop, jadi konsumsi energi juga sama saja sih. Banyak juga yang memerlukan energi. Tapi untuk menyalahkan banyaknya laptop, bukan hanya untuk satu komputer. Jadi konsumsi energi itu terkait seperti itu, sustainabilitas. Tingginya pengeluaran dan pembelian tinta printer karena laporan yang di-generate software memiliki warna background yang dibanding dengan warna putih. Jadi dalam tinta printer itu kita harus kurangi. Jadi kan sekarang itu mengurangi mengurangi penggunaan kertas, yaitu kalau mencetak itu untuk hal yang perlu saja. Selebihnya kan kalau kita sekarang sudah memanfaatkan teknologi, berkas-berkas kalau nggak penting amat dikirim upload saja, bentuk soft file aja. Karena kalau bentuk cetak, bayangkan kalau cetak itu kita menggunakan tinta, dan tinta itu dari zat kimia. Energi yang diperlukan dari zat-zat kimia itu. Ini bicara keberlanjutan. Nah, ini sebuah gambar yang mengilustrasikan ini sebuah masalah. Jadi misalkan ini sebuah batu bara, jadi perusahaan batu bara yang dimana untuk membangkitkan listrik, misalkan, ya. Jadi ini misalkan itu bicara tentang perusahaan. Jadi banyak konsumsi energi yang diperlukan kalau kita boros energi. Gimana kita untuk generasi yang akan datang? Ini perusahaan mencemari lingkungan, dampaknya juga banyak kita mengkonsumsi energi. Sebuah perusahaan itu perusahaan batubara misalkan untuk membangkitkan listrik. Nah, jadi energi alamnya diambil banyak dan pencemarannya juga banyak. Kemudian di bidang otomotif, nah kendaraan juga bukan hanya teknologi, kendaraan juga harus memperhatikan bagaimana asapnya atau dampak polusi udaranya, polusinya terhadap lingkungan. Jadi makin majunya teknologi harus juga memikirkan sustainability, bagaimana hijau, bagaimana teknologi itu hijau, bagaimana otomotif itu hijau, jadi ramah lingkungan.
bukan dengan cara kita ya, makin jadul kendaraan, makin antik. Ini kalau orang yang suka motor itu malah senang sekali pakai motor yang asapnya keluar banyak, knalpotnya diganti. Jadi itu diganti sebaiknya ya. Jadi memikirkan lingkungan. Nah, solusinya yang diharapkan yaitu di semua sektor perusahaan, di sektor-sektor yang agar ramah lingkungan. Bagaimana limbahnya dipikirkan. Kemudian dalam mendirikan sebuah perusahaan itu harus jauh dari pemukiman. Karena semua orang itu berhak menghirup udara yang bebas. Kalau sejak dari kecil sudah orang itu sudah mengkonsumsi atau terganggu pernapasannya, itu kan membahayakan generasi yang akan datang namanya. Jadi sebuah perusahaan otomotif juga harus memikirkan, harus memberikan solusi dari kemajuan teknologinya untuk terhadap dampak lingkungannya, kemajuan teknologi tersebut. Kemudian ini ya, dalam hasil alam misalkan adanya pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Sorry. Sampai di sini ada yang ditanya teman-teman? Oke, lanjut ya. Tidak. Nah, sebuah kota atau sebuah provinsi juga memikirkan ini, membangun gedung. Terkait keberlanjutan, memang bagus kemajuan sebuah kota. Banyak gedung-gedung yang tinggi pencakar langit. Tapi memikirkan tidak bagaimana untuk generasi yang akan datang. Jadi makin padatnya suatu kota, majunya suatu kota, banyaknya gedung, yang dipikirkan juga lingkungannya. Apabila hujan, ada hujan, itu kemana air yang turun hujan itu akan diserap kemana kalau tidak ada lagi pohon-pohonan. Suatu kota itu ada tidak kawasan hijaunya, sehingga masyarakat itu bisa menghirup udara bebas, udara segar. Kalau kota yang maju juga, kendaraan juga padat, masyarakat juga padat, polusi udara yang membahayakan warga. Jadi ini beberapa solusi yang diharapkan agar memperhatikan lingkungan, dampak dari yang terjadi. Kemudian, jadi kita itu tadi baru masuk ke pendahuluan saja teman-teman. Sustainability itu adalah dalam definisi bahasa Inggris ya. Pak definisikan coba dalam memenuhi kebutuhan saat ini jadi kita tidak mengorbankan kepentingan atau mengorbankan untuk generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan kita. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi dalam memenuhi kebutuhan kita saat ini, kita janganlah mengorbankan generasi kita yang akan datang yang di bawah kita. Jadi jangan sampai kita yang lagi hidup sudah kita memanfaatkan, bumi kita hancur, hasil alam kita habis, kita keruk, kemudian bumi kita sudah semakin buruk, lapisan ozon semakin tipis. Nah, jadi kita harus memikirkan generasi yang akan datang, yang ramah lingkungan. Kemudian sustainabilitas itu dalam pembangunan yang memenuhi kebutuhan manusia tanpa membahayakan generasi yang akan datang.
Jadi kita dari kalau kesepakatan dunia PBB itu kita agar tidak egois lah intinya ya. Kita yang saat ini hidup dalam memenuhi kebutuhan, tidak mengambil porsi untuk generasi yang akan datang. Kemudian praktisi sustainabilitas. Jadi seseorang yang memperhatikan atau punya kemampuan dalam sustainabilitas itu memperhatikan dampak dari keputusannya. Ini yang punya jabatan, yang punya kedudukan, yang punya posisi, yang punya kebijakan itu harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan di sekitarnya, sosial, budaya. Jadi dia harus memperhatikan. Kalau memperhatikan dampak lingkungan terhadap sosial budayanya, itu berarti dia tidak merusak generasi yang akan datang. Jangan sampai anak yang lagi kecil sudah sakit paru-paru karena menghirup udara yang kotor. Kemudian pemilihan kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi itu dalam pemilihan kebijakan organisasi, tindakan ekonomi, konsumsi energi itu memperhatikan ini dampak lingkungannya. Konsumsi energi yang terkait dari perusahaan tadi ya, perusahaan dan batu bara misalkan dalam untuk membangkit listrik, energi yang dikonsumsi dan lain sebagainya. Ini elemen sustainabilitas. Ada sosial itu lingkungan, keuangan, ekonomi sustainability, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan sosial, keberlanjutan ekonomi ini kekayaan alam, ya, pertumbuhan ekonomi. Jadi ini dilihat elemen-elemennya ya. Ini kalau orang yang tidak peduli dengan lingkungannya, ya cenderung akan memperkaya diri. Dia tidak peduli terhadap lingkungan. Dia selagi punya kedudukan, punya kejabatan, dia salah gunakan untuk memperkaya diri. Sehingga keputusannya untuk cenderung tidak memperhatikan ekonomi, keberlanjutan ekonomi. Dan environmental sustainability atau level green-nya atau lingkungannya. Ini elemen sustainability, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini 3 konsep sustainability. Ya, ini terkait orang. Ini kalau terkait orang, people, ini praktik itu harus adil untuk semua orang yang tidak mengeksploit dan tidak mengeksploitasi pada pihak yang terpisah berdasarkan uang. Jadi dalam kita mengeksploitasi itu kita harus misalkan mengeksploitasi hasil alam. Jadi kita itu kalaupun sedang punya jabatan, punya kedudukan, tidak mengorbankan generasi yang akan datang. Kita hasil bumi, misalkan hasil bumi itu kita ambil semua untuk memperkaya diri. Jadi kita itu harus adil. Adilnya bukan hanya untuk kita saat ini, karena adil itu harus berbagi untuk generasi yang akan datang. Kemudian planet ini bumi atau lingkungan kita. Mulai hal yang terkecil ya, lingkungan kita. Jadi pengelolaan sumber daya baik itu terbarukan ataupun tidak, itu harus benar-benar konsumsi energinya. Apalagi konsumsi batu bara, kan terkait energi ya, misalkan contohnya. Itu harus bijak, harus bisa memanajemen sumber daya itu atau pengelolaan energi itu dan memikirkan bagaimana limbahnya sehingga dapat memikirkan pengurangan limbahnya kalau bisa manajemen sumber daya tersebut. Profit yaitu terkait keuntungan.
Jadi manfaat finansial yang didapat itu diharapkan bisa dinikmati oleh mayoritas masyarakat luas, masyarakat sosial. Jadi misalkan hasil bumi di suatu kabupaten, di suatu kota, itu kekayaan kabupatennya, kekayaan kotanya. Jadi bukan diambil untuk pejabatnya, bukan diambil untuk kepentingan pribadi gubernur atau wali kota atau bupati, sekda, bukan. Jadi benefit ini atau keuntungan ini, finansial ini, di dalam artian dinikmati oleh masyarakat luas ini, masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas, bisa merasakan manfaat dari pembangunan jalan, pembangunan gedung, sekolah gratis, pendidikan. Jadi itu. Jadi konsepnya keberlangsungan itu, misalkan contohnya di kekayaan alam satu kabupaten, hasil misalkan di Riau, di kabupaten, misalkan kotanya ini penghasil batu bara, kotanya ini penghasil minyak. Nah, ini keuntungan alam yang ada di kabupaten ini bukan diambil oleh pejabat atau pekerja atau pemilik usaha, tapi juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun kita juga pasti tahu ya, kalau masyarakat juga pastinya menginginkan jalan yang bagus, sekolah yang pendidikan untuk anaknya, kesehatan yang gratis. Itu memang nggak salah warga menuntut itu. Kalau dalam satu kota, minta sekolah gratis, pembangunan jalan itu merata, jalan itu bagus, nggak salah. Karena memang hak masyarakat itu untuk menikmati hasil alam. Dan itu kebijakan dari pemerintahnya, pemerintah kota atau pemerintah kabupatennya. Itu memang hak warga untuk menuntut, merasakan manfaatnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih ini beberapa penjelasannya. Nah, gap institusi dan pembangunan yang berkelanjutan, gap atau kesenjangan yang terjadi di pembangunan. Ini dalam pengambilan keputusan yang tidak terintegrasi. Nah, contohnya ini memang banyak ya teman-teman, pengambilan keputusan yang tidak terintegrasi. Nah, kita tahu di setiap awal tahun kita Indonesia merasakan asap ya, kabut asap di setiap awal tahun. Kabut asap ini mengganggu beberapa kota, beberapa provinsi, pulau kita di Sumatera, bahkan tetangga kita juga merasakan dampak dari penebangan liar. Nah, itu salah satu bila kita telusuri lagi kenapa adanya penebangan liar itu. Ini salah satunya jika kita lihat dari pemangku jabatan atau yang memiliki keputusan. Dia mandatnya terbatas. Dia misalkan punya kekuasaan untuk memutuskan, memberikan izin suatu perusahaan untuk membuka lahan. Sudah, dia tanpa koordinasi, tanpa komunikasi lagi dengan pihak-pihak terkait, dengan pihak lingkungan, dengan masyarakat sekitar. Sudah dia beri izin karena dia merasa punya kekuasaan. Dan saat aturan masyarakat mengeluh pun dia diam. Karena apa? Karena di sana bisa kita cerna ya. Mungkin karena pejabat itu sudah menerima uang suap, pejabat itu sudah menerima uang pelicin, menerima uang untuk bungkam, sehingga keputusannya itu merugikan terhadap lingkungan. Itu yang namanya pengambilan keputusan yang tidak terintegrasi. Ya. Gap institusi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Jadi yang punya kedudukan sudah memutuskan sebuah keputusan sepihak. Mandatnya terbatas. Hukum yang rigid, hukum yang tidak berjalan dengan baik.
sudah tahu setiap awal tahun itu pasti ada penebangan liar misalkan. Tahun depan terjadi lagi, tahun depan terjadi lagi. Kemudian yang membuka lahan juga kurang tindakan tegas terhadap pelaku. Mungkin karena penegak hukumnya juga sudah diberi uang suap untuk diam. Sudah. Itu kesenjangan yang terjadi akibat tidak pedulinya terhadap lingkungan, tidak pedulinya terhadap generasi yang akan datang. Kurangnya komunikasi dan koordinasi. Ya. Kemudian kurangnya akuntabilitas. Ini terkait jabatan, terkait porsi dia, porsi kedudukannya tidak profesional lah ya. Intinya tidak ada lembaga yang mengawasi dampak dari aksi yang dilakukan oleh organisasi terhadap lingkungan. Jadi kalau kurang akuntabilitas, tidak profesionalnya dia seorang itu atau lembaga itu dalam mengawasi, itu yang menyebabkan kesenjangan. Kenapa organisasi ini atau lembaga ini tidak akuntabilitas atau tidak berjalan? Itu yang harus ditelusuri. Jadi ini lanjut ke solusi sustainabilitas. Oke, solusinya penggunaan materi yang dapat didaur ulang untuk pola hidup 3R, reuse, reduce, recycle. Jadi manfaatkan yang ada, kalau tidak perlu jangan digunakan, atau recycle ulang yang ada. Sehingga mengurangi energi yang digunakan. Menggunakan energi yang aman dan reliable. Energi yang aman dan sewajarnya. Kemudian konservasi penggunaan energi yang dapat diperbarui. Ya, cari ini energi yang dapat diperbarui sehingga kekayaan alam kita yang atau hasil sumber daya yang tidak dapat diperbarui itu tidak habis untuk generasi yang akan datang. Kemudian pola hidup sehat. Nah, mulai dari diri kita itu ini kalau bicara sustainabilitas kita itu harus menerapkan pola hidup sehat. Kita harus peduli terhadap diri kita. Ya, jadi kepedulian kita terhadap diri sendiri itu mempengaruhi kita untuk yang akan datang, untuk hari esok, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita. Jadi terapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat di diri kita, kalau dikaitkan dengan sustainabilitas, keberlangsungan hidup kita, keberlangsungan kesehatan kita. Jadi kalau saya bicara seseorang yang mengkonsumsi rokok, itu tidak peduli terhadap dirinya, tidak ada sustainabilitas terhadap dirinya, tidak peduli terhadap keberlanjutan hidupnya. Sudah tahu rokok itu menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan lain sebagainya. Sustainabilitas itu keberlanjutannya. Dia tidak peduli terhadap orang tua, tidak peduli dengan anaknya. Kalau anaknya menghirup asap rokok itu membahayakan. Jadi itu pola. Tidak ada keberlanjutan untuk generasinya yang akan datang. Kemudian komunikasi dan koordinasi. Yang punya jabatan, yang punya kedudukan harus punya komunikasi dan koordinasi. Jangan untuk memperkaya diri. Kemudian pengembangan intelektual dan spiritual. Jadi seorang yang punya intelektual, punya ilmu, punya pengetahuan, itu berilmu pastinya punya solusi. Jangan dan peduli terhadap lingkungan. Bukan kalau orang yang tidak punya intelektual itu cenderung memikirkan untuk dirinya saat ini dan memperkaya dirinya. Dan spiritual. Kalau bicara spiritual ini kan setiap agama, setiap kepercayaan itu kalau bicara spiritual ada yang melekat pada dirinya, ada yang dia takuti dari setiap tindakan, dari setiap perbuatan, keputusan yang dia lakukan, itu ada yang dia takuti, yaitu yang Maha Kuasa. Jadi sertakan selalu spiritual, keagamaannya dalam menghadap untuk
keberlanjutan atau sustainabilitas. Kemudian memperhatikan dampak global dari setiap aksi yang dilakukan. Dari setiap aksi yang dilakukan itu harus diperhatikan. Oke, terakhir ya teman-teman. Jadi prinsip dampak global menurut PBB, dampak global yang harus diperhatikan dari sustainabilitas itu hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu untuk menghirup udara bebas, untuk menghirup udara yang bagus, udara yang bersih, terhindar dari pencemaran limbah-limbah, sehingga itu akan mempengaruhi untuk generasi yang akan datang. Labor atau buruh. Jadi hasil sebuah perusahaan atau direktur lah ya, direktur perusahaan itu harus adil terhadap buruh. Yang dia menggajikan buruh, memberi upah kepada buruh, itu harus peduli terkait keberlanjutan. Jadi bukan hanya untuk memperkaya diri ya. Terus setiap tindakan keputusan itu harus peduli terhadap lingkungan. Itu lingkungan. Kemudian kalau prinsip anti korupsi, yang punya kedudukan, yang punya jabatan, itu jangan menyelewengkan kedudukan atau jabatannya. Nah, yang cenderung kalau dia punya jabatan, yang cenderung akan korupsi misalnya, menerima uang suap, memberikan izin penebangan liar. Selagi punya jabatan dia terima saja uang suap. Itu korupsi. Sehingga dia tidak melihat dampak lingkungannya. Jadi ini beberapa dampak global yang menurut PBB itu yang tidak mempedulikan sustainability, mempekerjakan buruh tidak adil dan lain sebagainya ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini untuk yang saya bacakan ya. Teman-teman baca sendiri lanjutnya. Nah lumayan panjang ini kalau Bapak ingin jelaskan. Sampai di sini ada yang ditanya teman-teman? Izin bertanya Pak. Oke, boleh. Nama Sidki, Prodi Sains Aktuaria. Pertanyaannya, ya. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah di bumi Nusantara, lalu kenapa masih ada penarikan pajak kepada rakyat? Ya. Kemudian? Itu ya yang jadi pertanyaannya ya? Iya Pak. Sedangkan tadi dibicarakan bahwa rakyat punya hak untuk menikmati hasil alam, sumber daya alam. Ya. Jadi kita memang hidup di gimana ya kalau bicara Indonesia ya, kita itu sudah tinggal di Indonesia itu sejak kita lahir itu, kalau teman-teman baca ya, kita itu sejak lahir Indonesia itu sudah ada utang ya. Indonesia, anak cucu kita nanti sudah mewarisi utang, pejabat kita itu sudah akan mewarisi itu, sudah akan meninggalkan hutang ya. Jadi Indonesia itu terlilit hutang. Mestinya kalau kita berkaca dengan negara lain itu setiap warganya itu menerima gaji, bukan pegawai saja ya maksudnya ya. Jadi dia menerima uang untuk hidup. Jadi negara kita ini sudah dimulai dengan minus ya. Jadi pajak itu untuk pembangunan. Namun saya juga bingung gimana jelaskan. Jadi perekonomian Indonesia itu ya harusnya memang kekayaan alam itu untuk pembangunan dan masyarakat itu punya hak untuk merasakan manfaatnya. Dan kenapa pajak itu alasannya masih digunakan itu untuk pembangunan?
dan masih dimintai harus untuk membayar pajak, ya untuk jalannya suatu pemerintah kita mungkin ya. Jadi kita ini gimana ya? Negara kita belumlah maju, negara kita ini belumlah mampu mengolah sumber dayanya dengan baik. Beberapa hasil alam pun masih, hasil bumi pun masih dikuasai oleh asing ya. Contohnya saja Freeport ya. Papua itu kaya itu mestinya, harusnya maju Papua itu. Tapi justru Papua yang tertinggal. Itu sebuah ironi yang harusnya jadi manajemennya sekarang itu sudah nggak tahu ya gimana ya. Memang kita sudah ditinggalkan hutang. Teman-teman tahu sendirilah, cari itu di internet berapa hutang Indonesia. Ya harusnya kita sejahtera dengan kekayaan yang alam yang ada. Kita itu bersatu, Indonesia itu bersatu karena adanya Bhinneka Tunggal Ika saja. Karena merasa senasib, karena pernah sama-sama dijajah, dan harus, karena kan kita pemerintah yang terus berganti saja, kita belum merasakan bagaimana kesejahteraan. Ya. Tapi itulah pola yang terjadi dan kita ikutin saja. Semoga Indonesia juga segera baik, perekonomian segera baik, dan yang merugikan negara salah satunya juga orang yang korupsi. Negara korupsi, negara sudah banyak hutang, dikorupsi orang pejabat-pejabat juga yang ingin memperkaya diri, dan pejabat-pejabat yang korupsi juga cenderung dilindungi. Iya kan? Sudah korupsi, sudah itu diberi kebebasan, masih bisa menghirup udara bebas dari hasil korupsinya. Uang yang dikembalikan tidak setimpal dengan kerugian negara. Justru yang sudah korupsi juga bisa merasa sudah cuci tangan terhadap uang yang dia korupsi. Jadi ini pemerintahannya memang ya. Jadi orang-orangnya juga yang selagi punya kekuasaan, selagi punya jabatan, tergiur untuk memperkaya diri. Ya. Jadi kita artinya apa? Oke. Artinya kita terbelenggu dengan sustainabilitas penguasa yang buruk. Iya, bisa bilang seperti itu. Bisa bilang seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari teman-teman cari aja ya, dari pemerintah yang berganti setiap pemimpin pemerintah kita ya, presiden kita berganti, apakah berapa hutangnya yang naik, berapa dia bayar hutang di setiap tahunnya, hutang Indonesia. Itu bisa dilihat ya, berapa hutang Indonesia di setiap tahun. Jadi sistem pemerintah yang baik. Jadi generasi-generasi yang akan datang lah yang diharapkan bisa menyiapkan atau mempersiapkan untuk generasi, untuk memimpin bangsa ya. Gitu. Baik, Pak, terima kasih. Kita saja sudah bayar pajak, namun masih saja diselewengkan. Ya. Betul, Pak. Pembangunan masih belum merata. Pendidikan masih belum. Jadi kalau kabupaten itu sudah seharusnya memang bupati misalkan sekolah gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis, itu memang warga memang harusnya ya, dari kekayaan alam. Tapi itu ironi di pemerintah kita, negara kita.
Kalau negara maju, Anda teman-teman cari itu masyarakatnya yang digaji, ya, yang diberi untuk kehidupan. Kita berharap Indonesia segera baik dan segera hutang kita sudah selesai, negara kita maju, kita bisa bersatu. Ada perbedaan, jangan menyebabkan kita terjadinya terpecah belah. Ini kan gimana ya? Kalau kita nonton sekarang kan, demo itu kan ketidakberpihakan pemerintah atau keputusan yang cenderung merugikan masyarakat, peraturan ya yang gimana lagi ya bicaranya. Yang punya jabatan ya, selagi dia punya jabatan dia membuat keputusan. Ya, oke. Teman-teman, jadi kurang lebih sulit untuk saya jelaskan ya. Dalam kritik pemerintah kita itu sulit, tapi generasi yang akan datanglah yang diharapkan bisa membangun. Ya. Oke, teman-teman, ada yang ditanya lagi atau kita siapkan untuk kuis ya? Nah, jadi ini kuisnya. Kurang lebih saya kasih waktu sampai 5:30 lah ya. 5:30 itu sudah upload lah ya. Oke teman-teman ya. Saya akan tinggal ini pertemuan. Ini tanggal 16 jam 17.30. Ini absen ya. Salah. Jadi ini teman-teman ya. Jadi tulis tangan yang rapi di kertas. 17.30 lah. 14. Hari ini dikumpulnya soalnya ada di sini, boleh dilihat, ditanyakan dulu. Ini kenapa saya tulis tangan? Karena minta tulis tangan karena saya juga nggak akan bisa mengontrol teman-teman satu persatu kalau online ini. Jadi saya tinggalkan saja, saya percayakan Anda bisa mengerjakannya sendiri, mandiri, dan jujur. Dengan soal ini, saya minta tulis tangan, ya, karena kalau tinggal copy paste di internet itu akan mudah, nggak akan baca lagi. Kalau tulis tangan ini alasannya teman-teman itu bisa minimal baca 2 kali jawabannya. Ini cocok tidak jawabannya dengan bahasa jawaban dari soal, ya. Seperti itu. Jadi saya nggak akan mengawasi kuisnya, tinggal saya tunggu saja uploadnya. Usahakan uploadnya tetap di Google Classroom. Kalaupun terkendala, tetap upload di Google Classroom.
ya. Jangan kirim japri loh, karena TPB yang lain itu kalau japri itu satu persatu, 1, 2 japri saya penuh handphone saya memorinya. Dan saya juga bingung untuk mengelompokkan jawaban yang dikirim japri. Jadi agar tidak terpisah jawabannya dengan teman-teman satu kelasnya saat koreksi, agar tetap upload di Google Classroom. Ya. Jadi ini soalnya ada 7. Anda kerjakan secara mandiri dan jujur. Kalau bisa jawabannya bukan jawaban copy paste dari Google atau dari internet atau dari modul, tapi dari Anda, dari kata-kata Anda. Ya. Jawaban dari Anda ya. Oke? Ada yang boleh, boleh. Untuk soal ditulis atau enggak, Pak? Soalnya boleh ditulis, boleh tidak, tapi cantumkan nomor jawabannya. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke. Jangan lupa tulis nomornya ya. Nomor jawabannya ya. Siap, Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Ini skornya sudah ada. Bisa tanya lagi, Pak? Boleh. Di kertas apa? Apa? Folio. Bebas kertasnya, asal tulis tangan ya. Boleh kertas double folio, boleh kertas HPS, boleh kertas binder, boleh. Ya. Oke, scan dan dijadikan satu file PDF ya teman-teman ya. Nama filenya apa, Pak? Oke, Ada di dalam Classroom bukan? Ini nama filenya ya teman-teman ya. Jangan lupa kuis 1 karena ini kuis 1. Kalau kuis 2 nanti itu setelah UTS. Kuis 1 NIM teman-teman nggak akan sama, terus nama dan TPB. Cukup ini saja. Karena kalau kuis 1 ini sudah mengelompokkan kelompok kuis 1. NIM ini tidak akan ada yang sama. Oke, paham teman-teman? Ada lagi yang ditanya teman-teman? Paham ya? Kalau sudah paham, kita cukupkan saja ya 2 pertemuan kita hari ini. Cukup paham teman-teman jawab. Kalau bisa dengan kata-katanya. Ya. Jadi menurut Anda apa manfaat dari dampak buruk internet? Teman-teman pasti tahu dampak manfaatnya, dampak buruknya apa. Ada lagi? Ada yang ditanya? Oke, 69 yang join atau 68, kalaupun melewati batas waktu itu uploadnya batas waktu 5:30 atau 17.30, berarti yang melewati batas itu untuk ujian susulan ya. Jadi waktunya sudah berapa puluh menit ini? 90 menit saya kasih ya, dan tanpa diawasi. Oke. Silakan kerjakan. Saya tunggu hasilnya karena nanti setelah Anda upload, saya akan langsung download jawaban Anda agar tahu siapa yang tidak mengerjakan dan siapa yang melewati batas waktu pengumpulan. Silakan kerjakan. Soalnya nggak juga terlalu banyak dan 100 soal itu waktu yang cukup panjang ya. Oke teman-teman. Ada lagi yang ditanya? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Kalau sudah cukup, mohon maaf, ini perkuliahan kita agak panjang hari ini.
Pak juga sudah capek untuk berbicara nih. Pegel duduk. Silakan lanjutkan. Ya. Jangan lupa isi absen untuk pertemuan ke-6 ya. Jadi hari ini 2 kali absen ya. Ada pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-6. Jadi kita pertemuan minggu depan itu sudah minggu ke-7 dan rencananya untuk praktikum. Kalau melihat dari rencana pembelajaran kita. Kita nggak akan lagi belajar teori, kita akan belajar praktikum minggu depan. Oke. Nggak apa-apa lah ya, hari ini nggak tidur siang ya. Janganlah sedih. Nggak apa-apa lah, nggak jalan-jalan sore ini. Ya, untuk Anda kerjakan tugas saja. Ya, siapkan dirinya untuk masa depan Indonesia ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebenarnya apa yang saya sampaikan murni pure karena saya ingin anak Indonesia cerdas. Oke, saya akhiri. Sehat terus. Sampai berjumpa di minggu depan. Ya, jaga dirinya. Jangan ikut menyalurkan kritikan tanpa solusi. Jangan ikut demo kalau yang namanya brutal ya. Jaga dirinya ya. Karena saya cukup peduli karena beberapa informasi ada yang mahasiswa yang demo itu cedera parah sampai cacat seumur hidup. Jangan ya sampai seperti itu. Ya. Pemerintah masih akan tetap berjalan, yang berkuasa akan tetap berjalan, yang punya kebijakan akan tetap berjalan. Kita menyampaikan kritikan itu sewajarnya. Jadi ya, orang kalau kita sudah cacat, orang nggak peduli sama kita. Ya, siapkan diri Anda untuk masa depan. Oke, ya. Oke. Memang menyalurkan pendapat itu bebas dan semua hak seorang itu bebas untuk berpendapat. Tapi jangan mengancam diri kita. Kasihan keluarga. Sampaikan pendapatmu, sampaikan kritikanmu dengan tempat yang benar. Jangan ikut-ikutan untuk hal yang membahayakan diri kita. Oke, kita akhiri ya teman-teman ya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget. Sore Pak, terima kasih. Ya, selamat mengerjakan. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Dah.